Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Hari ini aku mau bikin energi update lagi untuk tanggal um, 4 September sampai tanggal 7. Ya, jadi uh, seperti biasa aku akan pakai dua deck kartu, tapi karena ini aku lagi traveling, aku bawa yang tipis-tipis kayak gini aja sama satu siang tebel ini ya. Soalnya yang ini jarang diajak jalan-jalan. Oke, teman-teman silahkan diniatin agar pembacaannya bermanfaat dan semoga bisa memperjelas apapun yang sekarang lagi bikin kita bertanya-tanya gitu ya. Kan kadang-kadang kalau kita lagi bingung akan sesuatu, kadang kita kalau baca sesuatu atau nonton sesuatu, tahu-tahu di situ kayak dapet gitu jawabannya. Aku akan ambil di sini 3 kartu aja dan nanti 1 dari kartu yang deck sebelah sana. Kalau ada suara-suara dari luar, harap maklum karena ini kamar hotelnya di pinggir jalan. Dan aku kalau sambil ngerasa-rasain sih untuk ke depan, aku ngerasa ada perasaan lega, mungkin karena banyak orang mulai ngerasa usahanya bisa jalan lagi sedikit-sedikit karena kasus pandeminya kan, COVID-nya agak turun ya, dan ada pelonggaran-pelonggaran tertentu di beberapa tempat, jadinya bisnis tuh kayak mulai bisa jalan lagi gitu, jadi kayak ada perasaan lega. Itu sih yang kerasa. Terus dengan adanya rasa lega itu juga ada perasaan hopeful ya dari sekitar, jadi energinya tuh kayak bikin kita ngerasa ada harapan lagi gitu. Dan aku ngerasa banyak perasaan hopeful ini dari anak-anak yang lebih muda, dari anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, dari anak-anak kecil justru ya. Jadi lucunya gitu, kalau orang dewasanya itu merasa kayak lega tapi masih ada kecemasan. Tapi kalau untuk anak-anak yang kuliah ke bawah deh gitu, itu aku ngerasain energi mereka tuh kayak uplifting banget. Jadi mulai mereka sendiri kemarin-kemarin sudah mulai agak depresi sebenarnya karena lama sekali nggak bisa berkegiatan bebas. Nah sekarang tuh akan ada keceriaan dari jiwa-jiwa yang muda ini, yang nantinya juga akan membuat vibrasinya sekitar kita seakan-akan kembali normal. Tapi jangan lupa, kita tetap harus waspada karena sesungguhnya seperti yang aku sering bilang, kita tidak bisa kembali pada kehidupan yang dulu. Jadi keceriaan ini, kelegaan ini adalah keceriaan dan kelegaan cara yang baru gitu. Nanti kita bisa lihat sih. Coba ya, aku mulai buka kartunya aja. Ya, jadi benar. Kalau di sini kartu yang pertama aku buka itu ada emerging into grace. I open my soul to grace. Jadi kalau teman-teman lihat kartunya ini kan seperti orang yang sedang tidur ya, dan di sekelilingnya ini gelap, ada lotus, dan kita semua tahu bahwa bunga teratai itu tumbuh di tempat yang sangat berlumpur. Tapi semakin banyak lumpurnya sebenarnya tanah itu tuh semakin bernutrisi. Nah, jadi dia akan semakin subur, semakin banyak kotoran dia akan semakin subur. Begitu juga dengan yang tadi aku bilang. Jadi kayak kemarin-kemarin tuh ketika kita nggak bisa kemana-mana, kemudian pemerintah
terus menerus memperpanjang seminggu gitu ya. Sesungguhnya itu menurut aku pribadi sebuah teknik yang baik gitu, walaupun akan pelan-pelan seperti mematikan usaha atau bisnis yang orang lain lakukan. Cuman kalau nggak digituin, tidak ada langkah yang benar-benar menyulitkan itu, kita nggak akan selesai menghadapi virus ini ya. Jadi di sini tuh ini seperti masa dimana kita tuh udah kayak hampir putus asa, kok nggak selesai ya, kok diperpanjang terus gini. Sedangkan kayak usaha rumah makan atau pariwisata atau kita pun juga yang mau jualan juga jadi sepi, dan banyaklah aku yakin pekerjaan-pekerjaan yang terdampak. Nah ini sebenarnya kondisi yang nggak enak itu seperti lumpur pada kartu ini. Jadi memang kelihatannya seperti mematikan perekonomian, tapi mematikan dalam tanda kutip itu sebenarnya mempasifkan dulu, mempasifkan dalam jangka waktu tertentu untuk kebaikan yang lebih baik gitu. Jadi di sini kita pun ngerasain udah makin kayak aduh stuck banget ya, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan waktu itu kan ke mall juga nggak bisa gitu. Jadi makin kalau misalnya warna tuh makin butek gitu, makin nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Tapi kita tetap kan nggak punya pilihan selain menjalani dan nurut gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika proses ini berlalu, kita bisa melihat hasilnya sangat memuaskan gitu. Jadi memang dalam hidup itu kadang kita harus menjalani yang gak enaknya dalam rentang waktu yang cukup panjang. Bukan berarti gak ada kelegaan, pada akhirnya akan selalu ada kelegaan. Jadi di minggu depan kalau teman-teman pun merasa bahwa dalam situasi sulit ini, atau mungkin gak cuman karena pandemi ya, tapi ada hal-hal yang memberatkan dalam hidup, misalnya patah hati, atau misalnya harus menjadi tulang punggung gitu ya, padahal kita sendiri tidak tercukupi gitu, atau sudah cari-cari kerjaan kemana-kemana gitu ya, tapi belum dapat juga gitu pekerjaan yang bisa menaikkan taraf hidup ya. Pokoknya segala macam kendala yang teman-teman sedang jalani, ketahuilah bahwa teman-teman tuh sedang dalam posisi seperti ini. Dibikin seakan-akan tidak berdaya atau sempit atau terhimpit oleh keadaan, padahal sesungguhnya kita semua tuh sedang dipoles gitu, sedang dikasih dalam tanda kutip nutrisi. Secara rohani kita sedang dikasih nutrisi. Mungkin ego kita pada saat ini sedang dikikis gitu kan, makanya kita harus ngadepin hal-hal yang gak enak. Karena cuman dengan hal-hal gak enak aja si ego ini bisa hilang. Ya jadi kalau pernah kan ada istilah kayak kita ngerasa kita kayak dikubur dalam-dalam gitu kan. Padahal kita itu adalah kayak bibit gitu, bibit yang kalau memang sudah waktunya akan bertunas, akan tumbuh. Ya, jadi emerging into grace ini sebenarnya masa seperti ini sudah mau habis. Jadi kalau misalnya sekarang masih kerasa masih kehimpit banget, sabar sebentar lagi, karena sebentar lagi teman-teman akan seperti lotus ini. Ya, jadi jangan putus asa, jangan berprasangka buruk sama hidup, terutama sama Tuhan, karena kita bener-bener nggak punya pengetahuan tentang apa sih rencananya Dia. Kenapa harus begini dulu gitu ya keadaannya, kenapa harus sakit-sakitan, kenapa harus kekurangan uang gitu. Kita benar-benar nggak tahu bahwa di balik itu kita tuh sedang diasah, sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih keren lagi. Nah, lalu ada savoring pleasure ya. Nah, di sini udah mulai enak. Dan mungkin sekarang juga teman-teman sudah mulai merasakan kelegaan itu juga gitu ya sebagian. I fully embrace bliss in my life. Pada akhirnya kondisi seperti sekarang
membuat kita menghargai hal-hal kecil dalam hidup gitu. Dan ini juga ketika teman-teman nanti keluar dari fase ini, teman-teman akan tahu apa sih prioritas hidup gue sesungguhnya. Karena yang kemarin-kemarin itu ternyata tidak sesuai dengan rencananya Sang Pencipta gitu. Kita sebagai manusia sering banget bikin planning, sering banget punya kepengenan, punya kemauan gitu ya. Bukan willingness ya, tapi banyak maunya. Tapi kita nggak pernah bertanya apakah itu yang Tuhan mau buat saya gitu ya. Contoh misalnya saya pengen jalan-jalan ke Eropa nih, misalnya punya uang sekian. Oh nanti kalau punya uang sekian saya mau jalan-jalan ke Eropa, saya mau mengunjungi tempat-tempat yang instagramable, selfie gitu ya. Tapi apakah itu yang Tuhan mau dengan uang itu gitu? Siapa tahu Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Kamu nggak sekedar jalan-jalan, tapi kamu dikasih kesempatan untuk belajar sesuatu, misalnya ikut kursus di sana atau apapun itu ya. Jadi kadang apa yang kita mau itu sesungguhnya hanya seujung kuku dari kehebatan yang sudah Tuhan rancang untuk hidup kita. Ya gitu. Jadi masa-masa nggak enak ini nantinya akan membuat kamu sadar bahwa oh ternyata rencana-rencana yang di belakang itu nggak penting ya. Ternyata yang lebih penting tuh ini. Ternyata keluarga saya lebih penting. Ternyata mengunjungi orang-orang terdekat gitu ya. Lebih penting spend time sama mereka daripada menghabiskan waktu misalnya untuk traveling jauh-jauh gitu kan. Nah, jadi setiap orang akan punya momen pencerahan itu. Tentang apa sih yang membuat saya sungguh bahagia gitu ya. Nah, savoring pleasure ini juga menandakan bahwa sebenarnya ini udah sesuatu petunjuk deh. Sebenarnya kebahagiaan itu tidak jauh-jauh. Hal-hal yang bikin kita happy itu nggak pernah jauh gitu. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa oh gue akan happy kalau misalnya gue pindah gitu, tinggal di suatu kota yang hening segala macem gitu kan, belum tentu juga gitu. Atau gue akan happy kalau misalnya gaji gue puluhan juta, belum tentu juga ya. Karena itu tadi, kadang kebahagiaan itu sebenarnya udah ada di depan mata, tapi kita kelewat sering lihat kebahagiaan orang lain sehingga kita kira itu juga adalah kebahagiaan yang harus kita cari gitu. Nah, dan di sini ada proceeding softly. Keadaan yang mulai lega ini, keadaan yang mulai clear, kalau kayak kabut itu ya sudah mulai turun kabutnya, kita udah bisa melihat nih ke depan ada apaan, mataharinya juga udah mulai bersinar. Nah, di sini sih diingetin agar tidak keburu-buru untuk kembali berkegiatan, keburu-buru untuk kembali bikin planning. Jadi proceeding softly. Buat teman-teman yang daerahnya sekarang kayak misalnya mulai dilonggarkan gitu ya PPKM-nya, pelan-pelan, jangan sampai tiba-tiba oh udah longgar nih, ayo kita reuni, ayo kita ketemuan, ayo kita kumpul gitu kan. Tetap tidak bisa seperti itu, nggak bisa balik ke secara lama ya. Dan tetap harus diingat bahwa apapun yang kita lakukan, kita sudah belajar pada saat di masa ini ya. Di masa yang gak enak ini kita belajar untuk dengerin kata hati. Kita belajar bahwa terburu-buru itu bukan hal yang baik. Nah, jadi ketika kita sudah lewat masa ini, masuk ke sini, jangan lupa kita tetap harus menerapkan bahwa mau ngapa-ngapain harus tanya ke dalam hati dulu. Tanya dulu ke Yang Maha Kuasa. Is this what you plan gitu kan? Apakah ini yang Tuhan rencanakan untuk diriku, atau ini adalah cuman rencanaku aja gitu. Bolak-balik terus tanyakan seperti itu, dari hal kecil hingga hal besar, apalagi hal-hal penting gitu kan. Apakah ini cuman mau gue aja, atau emang ini adalah hal yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Dan jawaban-jawaban yang penting seperti ini tuh hanya bisa didapat ketika kita gak buru-buru, teman-teman. Jadi di minggu depan mau keadaannya sudah enak segimanapun, jangan lupa untuk tetap slowing down,
take time untuk selalu tanya ke dalam diri, ini cuman maunya ego gue doang atau ini memang sudah sesuai dengan hati nurani, ya. Nah, dan reading ini akan aku tutup dengan kartu, ini sebenarnya affirmation card. Ini kartu afirmasi. Dia bilang, I will do more of what make my soul shine, ya. Jadi benar-benar udah satu message-nya ini satu visi sama si oracle yang tadi. Aku hanya akan melakukan hal yang membuat jiwaku bersinar. Di sini dia bilang, untuk menjadi sosok atau pribadi yang unik. Unik tuh bukan artinya menarik kemudian terus gayanya beda sendiri. Unik di sini artinya kamu menjadi dirimu sendiri, karena setiap manusia diciptakan beda. Jadi jangan sampai kita menyamakan dengan orang lain. Untuk menjadi kepribadian yang sejati, pribadi yang sejati yang artinya kamu jadi dirimu sendiri, kamu harus mendengarkan kata hati, harus sayang sama diri sendiri. Sayang sama diri sendiri tuh bukan cuman pampering yourself, ya, bukan cuman bikin diri senang, tapi menerima bahwa kelemahan-kelemahan kamu, kesalahan gitu ya, kesalahan kamu atau apapun itu yang sifat yang nggak sempurna, itu juga harus diakui bahwa ya itu milik aku, itulah aku gitu ya. Dan kita nggak boleh menyangkal itu. Kalau kita menyangkal berarti kita menyangkal diri kita juga. Dan dengan kita rengkuh itu semua, yang sempurna, yang tidak sempurna, kita jadi punya self love yang baik. Kalau kita punya self love yang baik, kita jadi tahu apa-apa aja yang jiwa kita butuhin selama hidup ini. Balik lagi tadi, kemauan-kemauan itu akan bersumber dari jiwa, bukan dari ego. Nah, jadi kalau kita sudah bisa tahu nih, sesungguhnya aku makan ini tuh maunya aku aja atau emang tubuh aku membutuhkan makanan ini. Nah, itu juga salah satu cara untuk belajar menajamkan intuisi, menajamkan perasaan ya, sehingga kita bisa mendengar pesan dari dalam diri sendiri. Apa yang kita butuhkan selama hidup. Dari makanan, kemudian kegiatan, perlu gak sih gue pergi ke tempat ini? Perlu gak sih gue ngambil kursus ini? Perlu gak sih gue nikah sekarang? Misalnya kayak gitu ya. Jadi itu semua selalu balikin lagi ke jiwa kita, ke Tuhan, ke higher self, whatever you wanna call it. Pokoknya selalu konsultasikan segala keputusan itu kepada diri sendiri. Ya, karena pada akhirnya kita doang yang gitu yang ngejalanin keputusan itu. Orang lain mungkin bisa kasih saran A, B, C, but at the end of the day kamu sendiri yang harus ngejalaninnya, baik senangnya maupun nggak senangnya gitu. Jadi hati-hati dalam memilah-milah keputusan. Kalau kita ngambil keputusan berdasarkan keputusan yang kita ambil dari hati kita sendiri, itu rasanya lebih plong. Artinya ketika pada akhirnya keputusan itu mungkin tidak enak gitu, kita nggak nyalahin siapa-siapa dan kita juga nggak nyesel, karena itu akan jadi pengalaman yang berharga. Tapi kalau kita ngambil saran orang kemudian kita jalanin dan kita kecewa, itu lebih nggak enak lagi, karena kita akan nyalahin diri kita karena udah percaya sama orang itu, plus kita juga nyalahin orang itu. Jadi aku rasa emang lebih baik apa-apa dikonsultasikan ke diri sendiri ya. Dan jangan lupa banyak-banyakin melakukan hal-hal yang bikin jiwa kamu senang, bikin jiwa kamu bercahaya. Oke, itu aja untuk 7 hari ke depan. Semoga sehat selalu dan teman-teman jangan lupa di share dan subscribe. Bye bye.